Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini Asofari. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai praktikum pengolahan citra digital untuk menjalankan modul 6 dari poin pertama yaitu transformasi TWIL. Nah, perlu kita ketahui dulu ya, apa itu transformasi TWIL. Yang untuk transformasi ini tuh, yaitu ada otak atau pusarannya, atau puntiran. Nah, ini dilakukan dengan memutar citra itu sendiri berdasarkan titik pusat citra. Tapi, tentunya ini tidak bersifat linear. Nah, pada objek gambar yang ini, si efek puntirannya ini berdasarkan pusat citra yang ada di tengah ini. Seperti itu. Nah, untuk codingannya sendiri, bisa kita lihat untuk library-nya cuma ada satu. Nah, di sini ada statement mengatakan untuk matplotlib-nya yaitu pplot. Nah, untuk schemage-nya ini untuk import data, kemudian schemage yang keduanya, si data yang pertama itu ditransformasikan oleh efek ini, yang efek TWIL ini. Nah, kemudian untuk data checkboard-nya, ini image-nya. Kemudian yang kedua ini swirl-nya. Untuk image yang tadi saya jelaskan itu mempunyai rotasi sama dengan 0, kemudian strange-nya itu 10, dan radiusnya 120. Nah, untuk untuk subplotnya ini untuk nrow-nya 1, untuk ncals-nya 2, untuk size-nya 8 dan 3. Kemudian untuk share x-nya ya tentu benar ya. Kemudian untuk share i-nya benar juga. Nah, ini untuk Cmaps-nya ini menggunakan yang tadi subplot ini, kemudian CM ini untuk warnanya itu gray. Dan ini untuk axis-nya off, kemudian untuk swir edge-nya Cmap plotnya gray juga. Nah, ini untuk AX1-nya axis off juga. Nah, ini untuk plot songnya. Baik, ini untuk codingannya. Terus kita cobakan. Nah, dari efek TWIL ini, maka terjadilah seperti ini. Yang tadinya gambarnya radiusnya yang tidak mempunyai radius, sekarang mempunyai radius sebesar 120. Dengan ini, efek TWIL ini bisa dinyatakan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fahmi Faturahiman dari kelas praktikum PCD. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai modul 6 yang kedua yang mengenai translation. Ya, secara umum translation itu bisa diartikan sebagai pergeseran gitu. Di sini kita menggunakan 3 library ya. Yang pertama itu CP2. Ini gunanya untuk ini nih CP imread, yaitu membaca file image. Kemudian ini untuk translation-nya itu menggunakan cp.warp_append gitu. Kemudian ini karena kita menggunakan array ya, kita harus melibatkan library numpy, dan ini matplotlib ini untuk memvisualisasikan data. Nah, di sini kita variabelnya itu image ya. Kita membaca image kucing PNG. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian ini ada image shape. Ya, jadi array-nya itu dibagi 2. Kemudian mendeklarasikan variabel integer half height dan half width masing-masing ini 4, 8. Kemudian ada transition metric dengan numpy plot 32 1,0 dari, kemudian ada half width. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Jadi dibuat 32 bit.
Ini tadi memasukkan variabel half width dan half height. Kemudian ini variabel image transition. Nah, ini untuk fungsi translasinya. Yang pertama itu image, ya yang ini ya membuka file kucing, kemudian transition matrix, kemudian ada W, H. Nah, ini untuk memvisualisasikan datanya, jadi plt plot pyplot im show menggunakan juga library CP. Nah, ini agar warnanya itu BGR 2 RGB. Kemudian ini untuk judulnya, dan ini untuk menampilkan hasil daripada codingan ini itu ini. Jadi gambar digeser ya, ini tadinya seperti ini, perkecil ya ukurannya itu, kemudian digeser ke sebelah kanan bawah. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Maulana, NIM saya 119707009. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang codingan rotasi. Nah, di sini saya melakukan deklarasi library yang terdiri dari CV, NV, dan VLT. Nah, saya menggunakan gambar yang saya beri nama Alan Rotation. Nah, ini gambar awalnya. Terus, nah sini saya menggunakan rumus metrik yang lebar setengah dan tinggi setengah. Dan melakukan rotasi sebesar minus 180 derajat. Langsung saja kita run. Nah, ini gambar hasilnya yaitu jadi kebalik atau rotasi sebesar 180 derajat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Faruk Alam, NIM 26 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi. Interpolasi adalah metode menghasilkan titik-titik data baru jangkauan dari satu set discrete. Di sini kita menggunakan label interpolasi sama dengan neris ya. Jadi dia mencari yang terdekat. Di sini kita menggunakan label region 3,3 dan 6,6 ini ya. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya, kita run. Nah, run. Nah, ini hasilnya guys. Oke. Nah, kemudian kata pelabelan objek ini nih, yang ini. Nah, ini label objek. Nah, ini sesuai dengan ukuran yang tadi, yang 3:3 sama 6:6 ini. Nah, ini hasilnya. Nah, dan untuk melihat background size, di sini background size-nya 51 dan size dari region pertama itu 9. Nah, kalau dijumlahin hasilnya 4,72777 ini sekian. Nah, itu mungkin saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Syahrianto, NIM 11970700028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul 6 praktikum pengolahan citra digital mengenai skala interpolasi miring. Ya, sebelumnya skala interpolasi miring ini ada 3 kali pengujian. Yang pertama yaitu tentang linear interpolation scale, cubic interpolation scale, dan skewed interpolation scale. Untuk gambar yang digunakan, ukuran pikselnya yaitu 702 kali 465,24. Dan untuk pengujian yang pertama menggunakan skala fx sama dengan 0,15 dan fy-nya itu sama dengan 0,15. Untuk pengujian yang kedua menggunakan skala fx sama dengan 2 dan fy sama dengan 2
dengan fungsi interpolasi yaitu interkubik. Dan untuk yang ketiga itu langsung dirubah ukuran lebar dan panjangnya menggunakan ukuran lebar 200 dan panjang 400, serta fungsi interpolasi yang dipakai yaitu interarea. Dan setelah dilakukan pengujian, didapatkan gambar seperti ini. Nah, sini terdapat 3. Yang pertama itu ada linear interpolation scale. Gambar terlihat blur dikarenakan skala yang dipakai itu kecil, berukuran 0,15. Dan untuk yang kedua itu cubic interpolation scale, gambar terlihat lebih jelas dikarenakan skala yang dipakai itu berukuran 2, fx-nya 2 dan fv-nya 2. Lalu untuk yang skewed interpolation scale, gambar ketarik ke atas karena di codingan juga dituliskan ukuran lebarnya itu yaitu 200 dan ukuran panjangnya sebesar 400. Jadi ini adalah hasilnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.